pengeruan tambang-tambang yang tidak sesuai aturan, ilegal, pemotongan pohon-pohon yang tidak sesuai aturan. Insyaallah, mas. Padahal yo angel ya. Mbah Kanjeng Nabi itu nggak raya. Mungkin konco-konco itu ya artinya yang melakukan ilegal apa Pak? Logging. Apa ilegal logging istilahnya? Sing ngeprasi wet-wet, motong pohon-pohon segitu banyaknya sampai tidak mengindahkan keamanan alam, lingkungan dan lain sebagainya. Itu mungkin dia nggak ngerti bahwa al-muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa apa yang ia lakukan itu harus benar-benar membuat orang lain itu aman, nyaman, tentram. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan mlebu surga itu gampang. Man agala thayyiba wa amila bisunnati wa aminan nasu bawa'iqah dakhalal jannah. Man akala thayyiba, kita ini berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencari rizki yang baik, yang halal, sebisa mungkin melakukan atau menirukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aminan nasu bawa'iqah, memastikan semua yang kita lakukan tidak membuat kehancuran, kerusakan, tidak memberikan dampak buruk bagi orang lain. Dakhalal jannah, kita pasti masuk surga. Coba bayangkan, man akala thayyiba, rizki kita upayakan rizki yang halal, kemudian kita berusaha menirukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memastikan semua langkah kita, proyek kita itu tidak mengganggu atau bahkan tidak merusak maka kita dipastikan masuk surga. Semangat motongnya luar biasa dengan 1000 macam alasan, tapi semangat menanamnya, semangat apa Pak istilahnya, penghijauan kembali apa? Reboisasi, semangat reboisasinya, insyaallah. Yo, iya. Inna jin wal akhlak wal dzauq wal adab. Ngomongan agama tanpa etika, tanpa kepekaan, tanpa budaya, omong kosong. Omong kosong. Dhuharal fasadu fil barri wal bahri, apa coba? Semua kehancuran yang ada di daratan maupun lautan itu semua bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Semua kehancuran, kerusakan yang kita lihat hari ini itu semua karena perbuatan kita, karena kesembronoan kita. Artinya karena ketidakmautauan kita. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya akibatnya dirasakan, supaya kamu sadar, kamu ngerti bahwa dampak apa yang kamu lakukan ini benar-benar luar biasa. Permasalahannya sing lakoni wong ndi, sing kena musibah wong ndi, paham ora? Sampeyan paham maksudku gak? Yang garong orang mana, yang ngambil kebijakan duduk di mana, ngopi di mana, yang kena musibah saudara kita di mana? Paham? Bahaya itu Pak.
sangu paling Allah digawa mati. Iku zalim nang wong liya. Makanya moga-moga setelah apa yang sudah terjadi ini, pemerintah benar-benar melakukan satu langkah tegas untuk kemudian melakukan penghijauan kembali. Apa mau istilahnya? Reboisasi. Saestu kekayaan alam kita habis hanya karena sifat rakus. Innal insana khuliqa halu'a. Benar-benar nafsu rakus kita itu tidak bisa kita tahan. Benar-benar. Sama ngerti maknanya halu, Pak? Halu itu maknanya kasrata syarah, super rakus, paham? Tidak memiliki rasa syukur, tidak memiliki rasa puas dengan apa yang sudah didapat, apa yang sudah ada di tangan. Bahkan tega untuk kemudian tidak mengindahkan atau tidak memikirkan nasib orang lain hanya demi menumpuk. Padahal dawuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan asyarah itu jami'un limasawil uyub. Asyarah itu jami'un limasawil uyub. Rakus itu adalah sumber semua malapetaka. Bahkan rakus itu watak dasar iblis. Min akhlaqi iblis syarahatun nafsi wa nahmatuha wa akhdhu ma laisa laha. Ngono iblis-iblis itu. Ngono sing tenan. Siapapun di antara kita yang kemudian punya watak ini, berarti kita ini jan iblis tenan. Apa itu? Syarahatun nafsi. Akhlak iblis itu adalah sifat rakus, kemudian dia merasa nyaman ketika mengambil hak orang lain. Wa akhdhu ma laisa laha. Dia nyaman ketika dia menguasai hak yang tidak semestinya, hak orang lain. Ngacung. Sing iblis-iblis itu. Kau sing ngacung. Kau no iblis biasanya gak ngaji yo. Lah ya ora Kau no sing ngacung iblis gak ngaji. Malah gak ngerti. Iya, Pak. Malah awake dhewe kadang gak prihatin piye, Pak, gak susah piye. Bagaimana kita tidak susah? Ono konco NU padha awake dhewe ya kunut bareng. Apa tuh pentingnya kamu memikirkan mengembalikan ekosistem? Sing diarani opo lah. Bukan kita kalau nggak pakai logika kita, ya sudah. Kalau memang kita ini santri, apa meneh kuwi wis rodok kiai to kuwi. Lah. Ya berarti kan dia ngerti bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan, "In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah." Kalau memang kiamat nyata-nyata mau datang dan kemudian di tangan kita masih ada benih, fa in istata'a alla takuma hatta yahrisaha falyahrisha. Kalau masih punya kesempatan, nyawa masih ada, tangan masih bisa gerak, tanam. Walaupun kiamat sudah di depan mata. Ekosistem ngapain dikembalikan? Ngapain piye? Loh, nuwun sewu lho. Iki gak mergo apa-apa, iki Kanjeng Nabi paham rawe. Bukan faktor apa-apa. Ada generasi berikutnya sebagai khalifah generasi sebelumnya yang akan meneruskan itu semua.
Apa yang kita rasakan, keindahan yang kita dapatkan, keamanan yang kita dapatkan harus dirasakan oleh anak-anak kita, oleh keturunan-keturunan kita. Iya, Bro. Ci Islam pura NU. Oh, gak masalah. Ora artinya bahwa ngono ya ngono ning aja. Sampeyan paham gak? Aku jenis mos kak alon-alon itu supaya aku jenis piye ya. Los. Ora masalah los. Permasalahannya ini podo-podo santrinya, makanya kita berhak untuk ngomong itu. Lah iya toh. Fi kulli kabidin radbah ajrun. Kurang piye? Dakhalat imra'atun finnar bihiratin. Coba bayangkan. Rasulullah tegas mengatakan hanya karena kucing yang tidak diopeni dengan baik seorang perempuan masuk neraka. Menyelamatkan satu nyawa dari semua makhluk Tuhan itu semuanya pahala. Gajah loh Pak. Kentir Pak. Piye nasibnya gadingku? Gajah loh. Terus kenapa? Kok kenapa piye? Lho lek ngomong kuwi sapa lho gak apa-apa. Santri, Bro. Kita mati-matian supaya santri kelihatan pantas di hadapan banyak orang, iki ono santri malah buat apa? Yo, bos gak paham. Ma min muslimin yahrisu harsan au yazra'u zar'an fayakuluhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu biha sadaqah. Illa kana lahu bihi sadaqah. Tidak ada satupun yang menanam satu pohon, menanam satu benih, kemudian dia tumbuh, menghijau, membesar, dimanfaatkan generasi berikutnya, bahkan walaupun hanya sekedar binatang, kecuali semuanya menjadi sedekah jariah. Iya apa? Lagi gak lem engkel, gak ngengkel, malah gak tambahi watu tenan loh, yakin loh, ini semua kan Islam toh. Iya, prihatin Pak, saya malah saya kanca-kancane dulur-dulur awake dhewe kita masih sangat luar biasa prihatin ini. Kita dipaksa sebagai seorang santri NU dilalah malah geger karepe dulur-dulur awake dhewe nelongso, air bersih enggak dapat, makanan enggak ada, distribusi sulit, pemerintah sulit untuk kasih bantuan itu sulit. Sampai ada yang dilempar dari pesawat-pesawat, dari helikopter. Sulit. Malah awake dadi wong NU malah geger karepe. Juh. Aja di upload loh. Kayak ada santri khusus. Apa? Live. Lah, aku mau kan ngomong gak usah. Lah, tapi kan memang gitu. Iya, Pak. Nyawa loh Pak ini, Pak. Banyak hal yang menjadi PR kita sebagai anak bangsa. Persatuan adalah kunci. Hakadza qalahu Simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Lah saya malah santri ini malah sebalik. Wallahu a'lam wis gak paham. Enggak, aku ya santri wis manut ae jak geger oke. Tapi tolong untuk santri-santri siapapun tolong mengerti. Inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala iku tarji'u ila khoslataini. Kalau kamu ngomong sebagai hamba Tuhan, maka kamu harus penting ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Kalau kamu ngomong sebagai hamba Tuhan, maka kamu harus membangun hubungan dengan Tuhan, kemudian membangun kasih sayang dengan makhluknya, dengan ciptaannya.
Sapi-sapi, kebo, gajah, harimau bukan ciptaannya. Wong gara-gara kucing mlebu neraka. Iya toh, Pak? Bisa. Kanjeng Nabi hanya sekedar seorang sahabat nambahi wudhu lebih dari 3 kali saja langsung marah. Apa-apaan? Mahadz saraf. Mahadz saraf. Buat apa kamu berlebihan? Masih ada generasi berikutnya yang harus kamu jaga. Walaupun kamu berada di tepi sungai. Buat apa kita kok konsentrasi mengembalikan perintah Kanjeng Nabi? Orang kok perintah sapa-sapa? Perintah Mbah Kanjeng sing awakmu benis kana Rasulullah. Iya maksudmu kok iso? Buat apa? Ayolah kita sebagai generasi yang kebetulan masih hidup ngono ya. Kalau bisa bantu-bantu. Kalau bisa tanam-tanam. Kalau bisa jaga-jaga. Ono. Awakmu nanem iku cara Nawawi. Bahasane cara Nawawi, cara Imam Nawawi. Ajrul gharsi wa zar'i iku mustamirun. Madamal ghiras wa zar'u wa matawallada minhu. Selama tumbuh-tumbuhan tadi, pohon-pohon tadi itu semuanya masih hidup dan masih bermanfaat bagi generasi berikutnya. Ila yaumil kiamah, pahalanya terus mengalir. Kowe ngertimu ngarai jariyah mek wakaf masjid. Nah, cici rong dino akan ngomong. Paham, Bro? Banyak kepentingan kita itu gawat ini. Bayangkan coba di antara wasiat Mbah Kanjeng Nabi. Delok min wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hurub. Coba lihat. Coba baca itu. Di antara wasiatnya la taqta'u asyajar. Dalam kondisi perang saja Kanjeng Nabi sudah mewasiati, tolong nanti kalau di sana kamu serang daerah itu, tolong jangan ada pohon yang tumbang. Buat apa tuh? Loh, paham maksud gak? Artinya begini loh, jangan sampai santri kemudian, oh santri ngono kuwi, gak. Bahkan Nabi menjadikan kita santri ndak gitu. Didikannya nggak gitu, paham ora? Ngono yo ngono ning ora. Kanjeng Nabi ngetoki misalnya kaya yang dipakai siwak apa jenenge? Arok. Ekosistemnya dijaga. Wangger-anggeran ora. Iya bingung. Boleh sih. Aku mau tekan gara-gara awakmu Pak asli ya gara-gara awakmu. Dan pengambil kebijakan mohon maaf ini. Pengambil kebijakan itu adalah segala-galanya. Kebijakan paling dicintai Tuhan adalah kebijakan pemimpin untuk kemaslahatan rakyatnya. Kesembronoan, kesalahan paling akan dituntut oleh Tuhan adalah kesembronoan yang dilakukan oleh pemimpin yang jelas mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakatnya. Tenan. Bicarakan. So, Kanjeng Nabi dilingni pengiran. Suatu ketika Rasulullah diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kok juga gampang gumun sampai wong sing omongane lamis. Kamu jangan mudah tergoda, takjub, tertarik dengan orang yang omongannya menarik. Padahal kelakuannya luar biasa busuknya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa alatul khisam. Lejek kampanye akan kami sejahterakan rakyat. Akan kami jaga rakyat. Hidup kami untuk rakyat. Wa huwa alatul khisam. Iya, Pak. Tapi wa idza tawalla sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasal. Ketika dia sudah menjadi penguasa, dia meninggalkan semua pendukungnya, kemudian merusak, menghancurkan bumi.
menghancurkan bumi, merusak segalanya, menghabiskan semuanya. Potong, aja tayang nih. Wa idza tawalla, angka asline kan ngono to. Wong munafik iku mat, dawuh Allah iki, dawuh Allah, aku jaga mbek Kanjeng Nabi ora, paham ora? Iki dawuh Allah taala. Wong munafik itu kalau di hadapan kamu omongnya manis. Kayak calon pejabat di hadapan para pendukungnya. Calon pejabat. Tapi wa idza tawalla ya sa'ah. Wis kadung adoh kok awakmu ya sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Semua pepohonan, semua tumbuh-tumbuhan, semua kekayaan alam dia kuasai, sama sekali tidak memikirkan bagaimana masa depan generasi penerus bangsa. Quran. Ngono piye? Quran. Tapi kan waktu itu tidak ada apa-apa. Wah, ngerti kok itu la dharar wala dhirar. Kaiso. Iku cuma delok bocah-bocah kelas 4. Biasa bocah-bocah yang biasa sinau qawaidul fiqhiyah, coba itu lihat itu. Itu mesti ono bahasa sawa'un kana adh-dharar mubasyiran aw ghairu mubasyir. Bahwa antisipasi itu adalah segala-galanya. Kalau punya potensi kerusakan yang luar biasa tidak mampu kita kendalikan, maka itu dilarang. Harus ada antisipasi sebelum kejadian-kejadian. Nyawa iki, Bro. Paham ora? Piye calon-calon supporter Indonesia Piala Dunia 2040 ya? Amin. Ditenggelamkan hari ini hanya karena kepentingan asyahsiyah, muhimmat asyahsiyah, kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Buat apa? Ya, buat apa? Semacam ngono kuwi. Mergo ngene lho, Pak. Sebetulnya kalau bukan santri yang ngomong, misalnya siapa begitu yang berkepentingan terus dapat apa begitu yang luar biasa besar, sajane yo pantas-pantas saja. Lek santri gak oleh ngomong ngono kuwi, Pak. Santri tidak boleh ngomong gitu itu. Karena santri ngerti betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mementingkan itu semua. Li'annal Islam, ngokno iku kupinge sing santri-santri iku. Li'annal Islam ja'a liyurfa'a al-adza wadh-dharar 'anil khalqi. Islam datang untuk memastikan tidak adanya kemudaratan cara wong Jakarta. Cara wong Jakarta kemudaratan bagi siapapun segenap alam. Islam datang untuk menyelamatkan semua kehancuran, kerusakan. Kata-kata santri ya. Enggak, saya itu khawatir kemudian santri semua dianggap ngono kuwi santri. Enggak, Pak. Bahaya kita enggak gitu, Pak. Bahaya kita enggak gitu. Bali di Bali, Ramadan. Pernah suatu ketika dukani bahaya gara-gara nebangi. Bahaya itu bikin lahan baru, kemudian tahu-tahu pohon-pohon itu tuh kok luar biasa, saya gak ngerti. Mami muslimin yahrisu rasan, ya tadi, au yazra'u zar'an. Mbah Yai ada satu kebun yang kemudian oleh Pak Lurahnya, oleh kepala desanya disowani. Yai kebun panjenengan mriku niku kok mboten nenten sing ngopeni, niku jeruke, niku mangganya, itu kelapanya itu diambilin orang, wis gak apa-apa. Dalile pancet. Dimakan siapapun itu akan jadi jariah, akan jadi sedekah, paham? Dan itu juga untuk menjaga ekosistem alam. Buat apa? Kiai piye? Dan santri itu harus konsisten, paham? Berat, Pak. Panjenengan iki masalah niki. Aduh, ini ya, tutupe ya bener. Ngono, wedi aku kan. Ora wedi ora sungkan. Ya ampun, ini gak masalah. Cuman kan kita ya tahu lah. Memang bahayanya kalau kemudian kesantrian kita ini hilang. Dan itu sangat punya potensi. Aku yang mergo ning Tanjang itu Cik rodok selamat.
Iya toh. Mereka aku ning Tanjang ae. Rokok aman, sembarang ngalir aman. Permasalahannya kan kalau kiai-kiai atau kalau santri-santri sudah punya kepentingan kan bahaya. Cara bahasanya Imam Ghazali namanya ulama isu. Semua aturan yang berani dibuat oleh para pengatur bangsa ini, oleh para pengambil kebijakan di bangsa ini, itu karena kiainya yang gak beres, kata Imam Ghazali. Falaula ulama usu laqalla fasadul muluk. Laqalla fasadul muluk. Khaufan li ingkarihim. Coba bayangkan. Dari Imam Ghazali, duduk dakwahku. Kalau bukan karena santri-santri busuk kayak kita-kita ini, dijamin pejabat-pejabat akan mikir-mikir kalau bikin aturan. Karena sangat khawatir kemudian kita semua kecewa, kita ingatkan atau bahkan kita melakukan hal-hal yang bagaimana begitu. Khaufan li ingkarihim. Pejabat-pejabat dulu karena ulama-ulamanya lurus, maka dia hati-hati dalam mengambil kebijakan. Ulama itu terus piye? Qad quyiddatil atma al-sunal ulama fasakatu. Bayang no. Imam Ghazali loh. Imam Ghazali ratusan tahun yang lalu sudah mengatakan qad qayyadat al-atma al-sunal ulama fasakatu. Ketika santri-santri mulai banyak keinginan, mulai kakean karep, kakean pengen, wah, koncoku kae kok duwe kae aku kok gak duwe. Koncoku kae kok ngene dadi kae kok aku gak dadi. Maka ketomaan-ketomaan inilah yang membuat mereka membisu. Qayyadat bundeli. Ngunci opo al-atma pira-pira pengarep-arep al-sunal ulama ing pira-pira lisane para ulama. Wa in takallamu lam tusaid aqwalahum ahwaluhum. Sekali dia ngomong, kita semua harus prihatin. Karena bencana ini luar biasa sekali, menenggelamkan, mengorbankan banyak jiwa saudara-saudara kita. Omongannya tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan selama ini. Iya bara, lam tusaid orang nulungi akwalahum ing pira-pira omongane ulama opo ahwaluhum pira-pira tingkae. Apa yang ia lakukan? Pendiaman akan apa yang menjadi kebijakan yang keliru yang dilakukan oleh beberapa orang. Terus kemudian ketika terjadi bencana, kita semua harus prihatin. Piye? Dan kata Imam Ghazali, faktori apa? Semua itu bistilai hubbil mali wal jah. Ketika santri-santri sudah mulai mementingkan yang namanya kedudukan dan juga harta. Wa man istawla alaihi hubbud dunya lam yaqdir ala muhasabatil aradil. Coba dengarkan ini. Sama-sama sing santri. Wis, iki digawe dhuwit tok ae. Orang kalau sudah pengen pangkat, kemudian terlalu pengen karo sing jenenge duit, pengen kan wajar, kalau terlalu kan bahaya. Maka jangankan, maka dia akan la yaqdiru ala muhasabatil aradil. Dia mengingatkan orang-orang di bawah tidak mampu, suaranya tidak didengarkan, arahannya tidak diindahkan. Kiai-kiai wis gak dirungokne. Siapa yang salah dari awal? Kiai-kiai arahannya tidak didengarkan, santri-santri tidak menjadi sandaran. Faktor apa? Tadi itu. Lah wong santri-santri mulai gak dirungokne ambek wong cilik-cilik. Fakaifa bimuwajahatil muluk. Fakaifa bimuwajahatil. Lah terus piye lek depan ngambek penguasa-penguasa? Lah wong di hadapan masyarakatnya saja dia tidak muktabar, apalagi di hadapan masyarakatnya saja tidak didengarkan, apalagi di hadapan apa mas gue? Yang paling mengkhawatirkan yang saya catat itu adalah dawuhnya Muhammad Ibnul Arabi. Al-Imam Muhammad Ibnul Arabi mengatakan i'lam annahu lama ghalabatil ahwa 'ala nufus wa talabatil ulama
al-maratib indal muluk taraku al-mahajjah al-baydha. Bayang no. Coba bayangkan. Ketika nafsu sudah menguasai dan ulama sudah golek pangkat, aku kudu dadi iki, aku kudu dadi iki, aku kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Ulama lagi. Paham Pak? Aku kudu dadi iki, aku kudu dadi iki, aku kudu dadi iki. Ya. Taraku al-mahajjatal baydha wa janahu ila ta'wilat allati tatamasya ma'a ahradil muluk fima lahum fihi min hawan. Coba itu, bayangkan. Maka ulama-ulama itu dengan sengaja, dengan penuh kesadaran, dia akan tinggalkan jalur yang benar, garis yang lurus. Kemudian dia mati-matian mencari takwilan untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh para penguasa. Potong lo ya. Bahaya lo ya. Supaya apa? Liyastanidu ila amrin syar'iyyin ma'a kaunil faqih la ya'taqidu dzalik. Supaya mengesankan kepada umat bahwa apa yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan itu semuanya berlandaskan dalil syar'i atas fatwa seorang ulama. Ngeri Pak, potong malah tepuk tangani. Wedi to wedi aku ya wedi. Tapi kadung masalah. Masalahnya piye, Pak? Ulama al-bilad yamil haddin. Yamil haddin. Para kiai-kiai. Semua ulama bangsa Indonesia. Jenengan semua adalah garamnya bangsa ini. Kaifa yuslihul balad idzal milhu fasad. Bagaimana mungkin bangsa ini akan baik kalau garamnya sudah rusak? Tidak ya. Aku tatapan ya. Wis lah, wis kesel aku wedi aku mulai wedi tenan lagi aku. Wis potong. Akhirnya potongnya jadi tampilne, malah potong mau upload, bocah gomplok Habis walhasil ya ngaji ngono kuwi. Ngaji piye? Masya Allah, ini pejabat yang baik. Ini pejabat yang luar biasa. Beginilah Sayyidina Umar. Beginilah Sayyidina Kak gitu, Pak gitu. Semoga muka DKP paling selamat. Amin. Selalu kita doakan para pejabat-pejabat kita benar-benar mendapatkan petunjuk terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua selalu dilindungi dalam keistiqomahan, dalam pengabdian. Dan moga-moga semua yang memiliki niatan baik akan bangsa ini benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi moga-moga saudara-saudara kita yang ada di Aceh, ada di Padang, ada di Sibolga ya. Terus semuanya itulah yang pokoknya sekitar Sumatera Utara, Sumatera Barat itu semuanya. Moga-moga ya Allah yang hilang moga-moga segera ditemukan dan yang diambil oleh Allah moga-moga semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga ini merupakan satu musibah bagi bangsa kita yang terakhir. Semoga semua yang memiliki satu kesadaran bersama ya kita, artinya ya saya, kalian semua dan semua beliau-beliau itu semua. Yakin semoga DKP paringi selamat. Bangsa ini adalah bangsa yang super istimewa, yang super tumpah ruah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga sebagai bentuk rasa syukur kita akan semua nikmatnya.